Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Kabut tebal menyelimuti kawasan puncak ketika sebuah mobil SUV berwarna hitam berhenti perlahan di depan gerbang besi berukir klasik. Di balik pagar yang tinggi, tampak sebuah villa mewah berdiri kokoh. Arsitekturnya elegan bergaya Eropa dengan sentuhan modern. Namun entah mengapa, ada hawa dingin yang menusuk lebih dari sekadar udara pegunungan. Sari duduk di kursi depan, menatap tajam ke arah bangunan megah itu. Sorot matanya seperti mencari sesuatu yang tak terlihat oleh orang biasa. Di belakang, tiga temannya, Maya, Dinda, dan Riko, sedang bercanda, sementara Tommy sibuk mematikan mesin mobil dan membuka pintu. Gila, ini vilanya Pak Juna? Mewah banget buat harga segitu. Gumam Tommy. Sari tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Matanya masih tak lepas dari balkon lantai 2 yang tampak kosong. Tapi sesaat tadi, ia yakin melihat siluet seorang wanita berdiri di sana. Mereka disambut oleh Pak Juna, pemilik villa. Pria paruh baya dengan tubuh tegap, wajah ramah, dan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya. Ia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih dan celana bahan gelap, terlihat seperti pengusaha sukses yang sangat menjaga penampilan. Selamat datang di Villa Merpati. Semoga liburannya menyenangkan. Sapa Pak Juna dengan suara hangat. Tak ada yang aneh dari sikapnya. Terlalu sempurna malah. Senyumnya tak goyah sedikit pun. Bahkan ketika matanya bertemu dengan tatapan curiga dari Sari. Kamar kalian ada di lantai 2. Silakan istirahat dulu. Kalau butuh apa-apa, tinggal hubungi nomor yang saya simpan di meja tamu. Lanjutnya sebelum pamit pergi. Begitu pria itu masuk ke mobil dan pergi, Sari merasakan tengkuknya merinding. Udara sekitar mendadak lebih sunyi. Daun-daun di pepohonan bergerak perlahan seperti mengikuti irama yang tak terdengar. Angin membawa bau bunga melati yang terlalu kuat untuk jadi alami. Saat mereka memasuki villa, kesan mewah langsung menyambut. Lampu gantung kristal bergoyang lembut. Sofa empuk berjejer rapi, dan interior dalamnya tampak bersih tanpa celah. Tapi mata Sari menangkap hal lain. Di salah satu dinding ruang tamu, terdapat lukisan wanita bergaun merah. Tatapan matanya tajam, seolah mengikuti siapapun yang lewat di depannya. Aneh ya, lukisan itu kayak hidup, celetuk Maya sambil tertawa kecil. Sari hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa melihat hal-hal seperti ini. Sejak kecil, dirinya bisa melihat dan merasakan keberadaan makhluk dari dunia lain. Tapi kali ini, perasaan yang muncul berbeda. Lebih gelap, lebih dalam, dan terasa jauh lebih berbahaya. Malam pertama di villa itu berjalan nyaris normal. Mereka makan malam bersama, menonton film horor, dan tertawa-tawa sampai larut. Namun, tepat pukul 2 dini hari, suara air mengalir dari kamar mandi mulai terdengar. Sari yang masih terjaga di ranjang, membuka matanya. Ia melihat pintu kamar mandi sedikit terbuka, dan lampunya menyala. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berada di dalam. Perlahan, suara air berubah menjadi isakan tangis. Sari bangkit dari tempat tidur. Langkahnya pelan mendekati pintu kamar mandi. Tangannya gemetar saat hendak menyentuh gagang pintu. Ketika pintu terbuka perlahan, suara isakan itu berhenti. Hanya ada cermin besar, wastafel, dan pancuran. Tak ada siapa-siapa. Tapi di atas cermin, uap tipis membentuk tulisan aneh yang terlihat seperti aksara Jawa kuno. Sari tak bisa membacanya. Namun tiba-tiba suhu ruangan menjadi dingin luar biasa. Tiba-tiba, dari cermin itu muncul bayangan samar. Seorang wanita berambut panjang dengan gaun putih compang-camping berdiri di belakangnya. Sari refleks menoleh ke belakang, tapi ruang kamar mandi kosong. Saat ia kembali menatap cermin, bayangan itu sudah menghilang. Ia memutuskan kembali ke tempat tidur tanpa membangunkan yang lain. Namun, saat ia hendak memejamkan mata, suara ketukan pelan terdengar dari luar kamar. Pelan,
tapi ritmenya konstan. Tok, tok, tok. Riko yang tidur di sebelah jendela terbangun. Siapa sih yang ngetok tengah malam begini? Gumamnya setengah sadar. Ia bangkit dan berjalan ke arah jendela. Saat ia buka tirainya, wajahnya langsung berubah pucat. Di luar, berdiri seorang wanita dengan gaun merah, menatapnya lurus tanpa berkedip. Matanya merah darah, dan senyumnya menyeringai lebar. Riko mundur panik. Tapi saat ia membuka pintu kamar, tak ada siapapun di luar. Hanya lorong panjang yang sunyi dan lampu gantung yang bergoyang pelan. Ia memutuskan kembali ke tempat tidur tanpa mengatakan apapun kepada teman-temannya. Paginya, Riko terlihat lemas dan pucat. Ia mengaku tidak bisa tidur semalaman karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, wanita bergaun merah itu duduk di dadanya sambil membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Kau tampan. Kau cocok untuk ritual malam ini," kata wanita itu dalam mimpi. Sari semakin yakin, villa ini bukan tempat biasa. Sesuatu yang jahat sedang mengintai mereka satu persatu. Dan Riko mungkin sudah menjadi target pertama. Pagi itu, suasana villa terasa berat. Seolah kabut malam belum benar-benar menghilang dari sana. Matahari sudah meninggi, namun udara dingin masih menggigit kulit. Sari menatap teman-temannya satu persatu. Maya dan Dinda tampak santai, tapi Riko duduk termenung di sudut ruangan dengan wajah kusut dan tubuh yang lemas. "Riko, kamu kenapa? Sepertinya tidak enak badan," tanya Sari sambil duduk di sebelahnya. Riko menggeleng pelan. "Aku nggak tahu. Aku mimpi buruk terus semalam. Wanita itu masih sering muncul di kepalaku," jawabnya lirih. Sari mencoba menenangkan. Tapi dalam hatinya ia tahu, ada sesuatu yang jauh lebih buruk sedang mengintai. Ia mulai menelusuri kembali kejadian malam sebelumnya. Semua tanda mengarah pada sebuah kekuatan jahat yang mengikat villa itu dengan sesuatu yang gelap dan mengerikan. Siang harinya, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar villa, berharap suasana segar dapat mengusir ketegangan yang semakin menekan. Namun, saat mereka melewati taman kecil di belakang villa, Sari berhenti sejenak. Matanya terpaku pada sebuah patung batu tua yang retak. Patung itu menggambarkan sosok wanita dengan wajah muram dan tangan terangkat seolah merayu. "Aneh ya, patung ini kok nggak cocok sama taman yang asri ini," kata Dinda sambil mendekat. Sari merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia tahu, patung itu bukan hanya hiasan biasa. Ia memutuskan untuk menyentuh permukaan batu itu. Begitu jarinya bersentuhan, sebuah bisikan lembut terdengar di telinganya. Bisikan itu berisi nama-nama yang tidak ia mengerti, tapi satu kata yang sangat jelas. "Tumbal." Rasa dingin berubah menjadi mual yang hebat. Sari mundur dan memegang perutnya. Maya yang melihat itu segera menanyakan keadaannya. Namun Sari hanya diam dan mengalihkan pandangan ke arah lain. Malam menjelang dengan cepat. Suasana villa berubah lagi menjadi sunyi dan menekan. Lampu-lampu yang terang di siang hari kini menjadi bayangan gelap yang berkelebat di tiap sudut. Mereka memutuskan makan malam di ruang tamu, tapi suasana hati masing-masing sudah berbeda. "Riko, kamu harus makan," kata Tommy mencoba menghibur. Riko mencoba mengangguk dan mulai menyuapkan nasi ke mulutnya. Namun tiba-tiba wajahnya berubah pucat, dan ia terbatuk-batuk hebat. Semua langsung panik. Maya membantu Riko berdiri dan membawanya ke kamar. Setelah Riko masuk kamar, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan lembut, tawa kecil yang jauh, dan suara pintu kamar mandi yang berderit sendiri. Sari merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia berjalan ke lorong, mendengar suara Riko yang tampak bergumam. "Aku harus pergi, aku harus pergi." Sari mencoba mengetuk pintu kamar. "Riko, kamu baik-baik saja?" Tak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan. Riko berdiri di tengah kamar dengan mata kosong menatap ke arah jendela. "Kau harus ikut aku," katanya dengan suara serak. Maya yang berdiri di belakang Sari mencoba menarik Riko, tapi tangan Riko dingin dan kuat menahan mereka. "Aku harus pergi, sebelum malam Jumat Kliwon tiba," ucap Riko dengan nada yang tak terkendali. Sari mulai menyadari. Malam Jumat Kliwon adalah malam terlarang di villa itu.
Malam di mana satu jiwa harus menghilang sebagai tumbal agar villa terus diberkati kekayaan dan kemakmuran. Tak lama kemudian, Rico berlari keluar kamar menuju pintu depan. Semua teman mengejarnya. Di lorong gelap, Rico tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Ketika mereka mencoba membangunkannya, suara ketukan terdengar dari arah pintu depan villa. Ketukan itu berat dan menggema. Tommy membuka pintu. Tak ada siapa-siapa di luar. Hanya kabut tebal yang bergerak perlahan seperti hidup. Namun saat Tommy menutup pintu, sebuah bayangan hitam melintas di sudut mata mereka. Bayangan itu bergerak cepat dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Sari menatap kosong ke arah gelap. Hatinya penuh ketakutan. Mereka tahu, sesuatu yang mengerikan telah memasuki villa. Sesuatu yang sudah lama menunggu. Beberapa jam kemudian, suara jeritan terdengar dari kamar Rico. Maya dan Sari berlari ke sana. Namun yang mereka temukan hanyalah kamar kosong dengan jendela terbuka lebar. Rico lenyap tanpa jejak. Panikan melanda mereka. Maya menangis. Tommy mencari ke seluruh sudut villa, sementara Sari berdiri terpaku di depan jendela. Angin dingin menerpa wajahnya, membawa bisikan yang sama seperti di taman tadi. Kata, "Tumbal," terus bergema di kepalanya. Malam itu, mereka tidak tidur. Suara-suara aneh terus mengganggu. Tawa wanita bergaun merah, langkah kaki tanpa jejak, dan bayangan yang menari di tembok. Sari sadar. Mereka sedang dalam perangkap yang dibuat oleh Pak Juna. Perjanjian pesugihan yang mengerikan. Setiap tamu adalah korban yang harus diserahkan agar villa tetap makmur. Dan Rico adalah tumbal pertama. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun satu hal pasti, malam Jumat Kliwon semakin dekat. Dan waktu mereka semakin sedikit. Udara dini hari di puncak semakin menusuk kulit. Kabut menyelimuti setiap sudut villa seperti selimut lembab yang menyesakkan dada. Ketiga teman Sari kini duduk terpaku di ruang tamu, dengan wajah cemas dan tubuh yang mulai kehilangan tenaga. Sejak Rico menghilang tanpa jejak, suasana villa berubah drastis. Aroma melati yang semula samar kini semakin kuat. Lantunan suara gamelan Jawa yang lembut entah datang dari mana. Seakan ada dunia lain yang perlahan membuka diri. Sari tahu. Mereka sedang dihantui. Tapi ini lebih dari sekadar hantu biasa. Ada entitas kuno yang mengendalikan tempat ini, dan kekuatannya semakin menguat menjelang malam Jumat Kliwon. Ia harus menemukan cara menghentikannya sebelum satu dari mereka menjadi tumbal berikutnya. "Tommy, kamu masih punya nomor Pak Juna?" Tanya Sari sambil berdiri di ambang pintu, matanya menatap gelap malam. Tommy mengangguk. "Masih. Tapi tadi siang aku coba hubungi. Tidak aktif. Kita harus paksa dia datang. Dia yang tahu segalanya tentang tempat ini." Maya mendekat. Wajahnya ketakutan. "Sari, kamu yakin? Kalau dia memang pelakunya, bagaimana kalau dia malah mempercepat semua ini?" Sari menatap Maya dalam-dalam. "Justru karena dia pelakunya, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita diam, kita akan jadi tumbal berikutnya. Satu-satu." Pagi menjelang, tapi langit tetap kelabu. Villa Merpati terasa seperti berada di bawah bayangan tak kasat mata. Tidak ada burung berkicau. Tidak ada sinar mentari yang menyentuh tanah. Mereka memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut di dalam villa. Ada satu ruangan yang belum mereka buka sejak kedatangan, ruang bawah tanah. Pintu ke sana tersembunyi di balik rak buku besar di ruang kerja. Butuh waktu lama bagi Tommy untuk menyadarinya. Setelah tak sengaja menjatuhkan satu buku tebal yang membuat rak itu bergeser sedikit. Di baliknya, tampak pintu kayu tua dengan gagang besi berkarat. Sari menggenggam kunci kecil yang ditemukan di meja ruang kerja. Ternyata cocok. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan tangga batu menurun ke bawah tanah yang gelap dan lembab. Setiap langkah mereka diiringi suara kayu tua berderit dan gemericik air dari pipa bocor. Aroma tanah dan darah bercampur menjadi satu. Di ujung tangga, mereka menemukan sebuah ruang sempit berbentuk persegi dengan dinding batu hitam. Di tengahnya, ada altar kuno dengan simbol-simbol tak dikenal. Di sekeliling altar, foto-foto lawas tergantung. Wajah-wajah muda yang ceria,
namun kini hilang. Beberapa foto itu berdebu dan lapuk, tapi satu foto di antara mereka masih baru. Oh, Maya menjerit. Tangannya gemetar saat menunjuk ke foto itu. Itu diambil seminggu lalu. Waktu kita ke pameran seni. Sari menatap foto itu dengan mata kosong. Artinya, dia sudah ditandai. Bahkan sebelum kita datang ke sini. Di bawah altar, mereka menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit berwarna merah gelap. Saat Sari membukanya, halaman pertamanya langsung memperlihatkan sebuah kalimat yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Untuk kekayaan yang kekal, darah muda harus mengalir. Dalam 7 hari, 1 jiwa, dan 1 perjanjian. Mereka semua menahan napas. Maya mulai menangis, Dinda terdiam pucat, dan Tommy hanya menatap kosong ke arah lantai. Dalam hati, Sari tahu bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar arwah penasaran. Ini adalah entitas kuno yang telah diberi makan dengan darah manusia, dijaga oleh manusia serakah, dan dipelihara dalam keheningan bertahun-tahun. Malam itu, mereka berkumpul kembali di ruang tamu, dengan buku ritual di tangan Sari. Ia membaca halaman demi halaman, mencari cara memutus perjanjian. Namun semua upaya tampak sia-sia. Di salah satu halaman akhir, ada ilustrasi menyeramkan. Seorang wanita dengan gaun merah duduk di atas tumpukan tulang, dan di tangannya tergenggam jantung manusia. Di bawahnya tertulis, dia yang dijanjikan. Wanita merah, penjaga kekayaan, penuntut tumbal. Sari menutup buku itu keras-keras. Kita harus hancurkan altar itu. Mungkin itu inti kekuatannya. Tommy mengangguk. Aku setuju. Kalau kita diam, kita cuma jadi kambing hitam. Namun sebelum mereka bergerak, angin besar menghantam villa. Jendela terbuka keras. Lampu berkedip-kedip. Suara tertawa wanita menggema dari seluruh penjuru rumah. Lalu, Maya menghilang. Semuanya terjadi sangat cepat. Maya yang duduk di sofa mendadak diselimuti kabut tebal. Mereka berusaha menerobos kabut itu. Namun tubuh Maya menghilang seperti ditarik oleh sesuatu. Teriakannya menggema keras di seluruh rumah. Maya! Dinda menjerit dan mencoba mengejar ke arah tangga. Tapi Sari menarik tangannya. Jangan! Itu jebakan. Kita harus tenang. Sari mencoba membuka indera keenamnya. Ia memejamkan mata, merasakan hawa di sekitarnya. Ia tahu kemana Maya dibawa. Ke ruang bawah tanah. Tempat ritual. Tempat tumbal dituntaskan. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga kembali ke sana. Tangga batu kini lebih licin. Dinding terasa berdenyut seperti kulit hidup. Suara gamelan semakin keras. Di tengah ruang altar, Maya terbaring dengan tubuh melayang. Matanya menatap kosong ke langit-langit batu. Di atasnya, bayangan wanita merah menari pelan. Wajahnya kabur. Rambutnya panjang menjuntai hingga lantai. Gaunnya berlumur darah. Sari menggenggam buku ritual dan mulai membaca salah satu mantra penolakan yang tertulis di halaman terakhir. Suaranya gemetar, tapi jelas. Dengan nama Asma Mulia, kami tolak perjanjian ini. Kami putus darah. Kami tolak tumbal. Kami lawan. Wanita merah menjerit. Tubuh Maya jatuh ke lantai. Sari terus membaca mantra. Meskipun angin mulai berputar hebat di dalam ruangan. Batu-batu di dinding mulai pecah. Simbol-simbol membara. Tiba-tiba, Pak Juna muncul di balik kabut. Wajahnya pucat. Matanya merah. Berhenti. Kalian tidak mengerti. Kalau perjanjian ini diputus, kalian semua mati. Dan aku kehilangan segalanya. Tommy maju, menatap tajam ke arah pria tua itu. Kau yang menjerat kami ke sini. Kau jual nyawa orang untuk kekayaanmu. Pak Juna tertawa sinis. Kalian pikir semua ini gratis? Kekayaan, kejayaan, kemewahan, semua harus dibayar. Dan kalian adalah bagian dari pembayaran itu. Sari tidak berhenti membaca mantra. Kabut mulai menyusut. Suara gamelan menghilang. Wanita merah menjerit sekali lagi. Lalu tubuhnya meledak menjadi abu merah. Pak Juna terjerembab ke tanah.
Tubuhnya mengejang, lalu diam tak bergerak. Maya siuman. Perlahan membuka mata dan menangis sambil memeluk Sari. Dinda menangis keras. Sementara Tommy menatap langit-langit dengan napas berat. Ritual itu belum selesai. Tapi kekuatan utama telah melemah. Sari tahu, malam Jumat Kliwon belum lewat. Masih ada kemungkinan serangan terakhir sebelum perjanjian benar-benar patah. Tapi mereka telah membuka jalan. Dan harga yang dibayar sangat mahal. Langit malam menyatu dengan kabut yang menebal, menciptakan pemandangan seperti lukisan neraka yang belum selesai. Villa Merpati berdiri dalam keheningan yang mencurigakan, seperti menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin, hanya detak jantung dan napas terengah-engah dari penghuni yang masih tersisa. Sari duduk di lantai ruang tamu dengan tubuh berselimut-selimut tipis, menggigil. Di dekatnya, Maya terbaring dengan selimut menutupi tubuh. Ia belum sepenuhnya pulih setelah pengalaman mengerikan di ruang altar. Dinda duduk di pojokan, memeluk lututnya dengan mata sembab. Sedangkan Tommy berdiri di dekat jendela, menggenggam batang besi seolah bersiap menghadapi sesuatu. Jam menunjukkan pukul 11.47 malam. Hanya tinggal beberapa menit menuju malam Jumat Kliwon. Dan mereka tahu, malam ini akan jadi penentu. Entah mereka bisa keluar hidup-hidup, atau menjadi bagian dari perjanjian terkutuk selamanya. Sari membuka kembali buku ritual yang ia temukan di ruang bawah tanah. Di halaman terakhir, tertulis kalimat dalam aksara kuno yang samar, namun setelah diperhatikan lebih seksama, perlahan berubah menjadi huruf Latin seolah mengerti siapa yang membacanya. Saat darah telah tumpah, dan jiwa tertinggal di antara dunia, maka pintu terakhir akan terbuka. Yang bertahan harus menghadap langsung sang pemilik perjanjian. Tawar-menawar terakhir akan menentukan takdir. Sari membacanya keras-keras. Tommy menatap Sari penuh tanya. Apa maksudnya? Menghadap langsung sang pemilik perjanjian? Siapa itu? Sari mengangkat wajahnya. Wanita merah. Tapi bukan sekadar hantu. Dia bukan korban. Dia penguasa. Entitas. Setan kuno. Maya menelan ludah. Kalau begitu, kita harus bagaimana? Sari menutup buku itu perlahan. Kita harus buka kembali altar itu. Tapi kali ini, bukan untuk menghancurkannya. Kita pancing dia keluar. Hadapi dia. Satu di antara kita harus jadi utusan. Dinda berdiri terguncang. Utusan? Maksudmu? Ada yang harus bertemu langsung dengannya. Sari mengangguk. Iya. Dalam dunia spiritual Jawa, kadang kita tak bisa melawan, tapi kita bisa negosiasi. Kita ajukan pemutusan perjanjian. Tapi ada harga yang harus dibayar. Entah luka, jiwa, atau waktu. Semuanya berisiko. Mereka semua terdiam. Kemudian, Maya berdiri perlahan. Tubuhnya masih lemah. Tapi matanya kini tegas. Aku akan melakukannya. Sari menatapnya terkejut. Maya, kamu baru saja nyaris mati. Biar aku. Maya menggeleng. Justru karena itu, aku yang sudah disentuh dia. Mungkin aku punya kesempatan masuk ke dunianya. Tommy ingin membantah, tapi melihat sorot mata Maya, ia mengurungkan niat. Keputusan sudah bulat. Tepat pukul 00, mereka kembali ke ruang altar. Suasana lebih dingin dari biasanya. Dinding terasa berembun. Batu-batu yang membentuk altar kini memancarkan cahaya merah samar. Sari berdiri di tengah ruangan, membuka kembali buku ritual dan mulai membaca mantra pemanggilan. Wahai penjaga dunia bawah, penguasa janji darah, hadirkan dirimu dalam wujud sejati. Aku, utusan jiwa-jiwa yang tertawan, menantang takdir demi kebebasan. Lantai altar mulai bergetar. Dari celah-celah batu, muncul kabut pekat berwarna hitam yang berputar melingkar. Aroma anyir darah menyeruak. Lalu, dari balik kabut itu, muncul siluet seorang wanita dengan gaun merah tua, wajah tertutup rambut panjang, dan tangan yang menjuntai seperti ranting pohon mati. Langkahnya lambat, namun setiap pijakan menciptakan gema di seluruh ruangan.
Gamelan terdengar lirih. Maya melangkah ke depan, perlahan, tanpa ragu. Wanita merah berhenti tepat di hadapan Maya. Tidak berkata sepatah kata pun. Tapi pandangan tak kasat mata itu menusuk ke dalam jiwa. Maya berbicara, dengan suara gemetar namun tegas. Aku datang untuk memutus perjanjian ini. Kami tidak ingin menjadi bagian dari darah yang tertuang. Kami bukan tumbal. Wanita merah mendongak perlahan. Matanya kosong. Tapi dari mulutnya mengalir suara serak seperti ribuan bisikan bersamaan. Kalian datang ke tanah janji. Tempat ini milikku. Kalian milikku. Sari membaca cepat bagian dari buku ritual, memberikan kekuatan perlindungan pada Maya. Dengan cahaya 7 lapis langit, dan lindungan asma-asma mulia, kami hadir bukan sebagai tumbal. Kami bawa kebenaran. Kami bawa akhir. Wanita merah berteriak nyaring. Darah menetes dari langit-langit gua. Batu altar retak. Tapi Maya berdiri tegak. Apa yang kau inginkan sebagai gantinya? Wanita itu mendekat. Tangannya menyentuh dada Maya. Seketika Maya terbatuk keras. Darah keluar dari mulutnya. Sari berteriak, "Maya!" Tapi Maya mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tidak mendekat. Wanita merah membisikkan sesuatu ke telinga Maya. Bisikan itu panjang, dan ketika selesai, Maya berlutut dengan mata kosong. Wanita merah menghilang bersama kabut. Hening! Maya pingsan di lantai altar. Mereka membopong Maya kembali ke atas. Dinda membersihkan darah di mulutnya. Tommy duduk di lantai dengan kepala tertunduk. Sari hanya bisa menatap tubuh sahabatnya itu dengan hati kacau. Setelah beberapa menit, Maya terbangun. Napasnya berat. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku sudah bicara dengannya. Sari mendekat. Apa yang dia minta? Maya menatap Sari, lalu menatap semuanya satu persatu. Dia ingin darah terakhir. Tapi bukan darah dari kita. Dia minta darah pemilik janji. Pak Juna, jawab Sari lirih. Maya mengangguk pelan. Tapi, kalau kita tak bisa bawa jasadnya, maka satu di antara kita harus jadi pengganti. Tommy marah. Itu tidak adil. Dia yang mulai. Kenapa kita yang harus jadi korban? Maya tersenyum pahit. Karena begitu cara dunia ini bekerja. Dan, aku sudah memilih. Sari menatap Maya penuh ketakutan. Apa maksudmu? Maya menatap mereka semua. Aku minta setelah ini, kalian tinggalkan tempat ini. Jangan kembali. Jangan cari aku. Seketika tubuh Maya menegang. Matanya berwarna hitam seluruhnya. Darah menetes dari hidungnya. Ia menggenggam erat tangan Sari dan berbisik. Aku, utusannya sekarang. Seketika tubuhnya kaku. Lalu rebah tak bergerak. Lampu villa mati total. Lantai berguncang. Kabut merambah ke setiap sudut. Wanita merah kembali muncul. Tapi kali ini ia hanya berdiri di ambang pintu ruang tamu, menatap tubuh Maya dengan senyuman tipis. Perjanjian ditutup. Pagi harinya, Sari, Tommy, dan Dinda keluar dari villa dalam kondisi hancur. Mereka berjalan kaki hingga ke jalan utama, lalu dihentikan oleh seorang supir truk yang kebetulan lewat. Tak ada satupun dari mereka yang menoleh ke belakang. Villa Merpati perlahan tenggelam dalam kabut tebal, seperti ditelan dunia lain. Tak ada yang tahu nasib Maya sebenarnya. Tapi di hati mereka bertiga, satu hal pasti, Maya sudah menyelamatkan mereka dengan pengorbanan yang tak bisa dibayar dengan apapun. Mereka bertiga meninggalkan puncak, membawa luka, membawa kutukan, dan membawa kisah yang tak akan pernah mereka ceritakan pada siapapun. 3 tahun telah berlalu sejak kejadian mengerikan di Villa Merpati. Sejak malam Maya menghilang dan perjanjian berdarah itu ditutup dengan nyawa, kehidupan Sari, Tommy, dan Dinda tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Mereka berpencar, mencoba hidup, mencoba melupakan. Tapi sesuatu dari malam itu masih hidup dalam bayang-bayang mereka. Sari kini tinggal di sebuah rumah kontrakan di Bandung. Ia bekerja sebagai perawat lansia dan menolak segala bentuk keterlibatan dengan hal-hal spiritual. Setiap malam Jumat Kliwon,
Ia memasang radio keras-keras dan menyalakan lampu seluruh rumah. Sebuah kebiasaan yang membuat tetangganya heran, tapi Sari tak pernah menjelaskan alasannya. Tommy memilih bekerja sebagai pengantar barang di Jakarta. Ia sering mengalami gangguan tidur, mimpi buruk yang tak berujung, dan dalam beberapa malam tertentu, ia mengigau menyebut nama Maya. Ia pernah mencoba terapi, tapi tak ada satupun psikolog yang bisa memahami trauma yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sedangkan Dinda tinggal bersama neneknya di Yogyakarta. Ia mulai mendalami agama dan memperbanyak ibadah, tapi di sudut hatinya, rasa bersalah karena membiarkan Maya mengorbankan diri selalu menghantui. Dan pada malam Jumat Kliwon ketiga sejak tragedi itu, Sari menerima surat tanpa pengirim. Hanya sebuah kertas tua dengan tulisan tinta merah, beraroma tanah basah dan bunga melati layu. Kalian telah lepas dari perjanjian, tapi warisan tetap hidup. Penerus telah dipilih. Kembalilah ke tempat awal, sebelum semuanya terlambat. Sari menjatuhkan surat itu dengan tangan gemetar. Tak butuh waktu lama untuknya menghubungi Dinda dan Tommy. Dalam waktu kurang dari 24 jam, mereka kembali bertemu, di tempat yang seharusnya sudah mereka kubur dalam-dalam. Puncak. Villa Merpati terlihat seperti bangunan tua yang ditinggalkan bertahun-tahun. Gate terkelupas. Jendela-jendela pecah. Rumput liar menutupi halaman. Namun ada sesuatu yang tidak berubah. Pintu utama yang masih berdiri kokoh, seolah menantang siapapun yang berani kembali. Mereka bertiga berdiri di depan pintu, diam, tanpa kata. Hanya suara dedaunan berbisik dan kabut yang perlahan turun. Tommy akhirnya membuka suara. Kenapa kita kembali ke sini? Sari menunjukkan surat yang ia terima. Ini alasannya. Dinda menatap surat itu. Penerus? Maksudnya siapa? Warisan apa yang dimaksud? Sari menunduk. Aku punya firasat buruk. Aku mimpi tentang seorang gadis kecil. Dia berdiri di depan altar, tertawa, lalu berubah menjadi sosok wanita merah. Aku rasa, perjanjian itu tidak benar-benar selesai. Maya mungkin menutup satu pintu, tapi membuka yang lain. Mereka akhirnya masuk. Villa terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada bayangan, tidak ada suara, tapi suasananya seperti menyimpan napas dalam-dalam. Menunggu sesuatu. Ketika mereka menuju ruang altar, Sari berhenti tiba-tiba. Di depan pintu altar, tergeletak sebuah boneka kecil. Lusuh. Rambutnya panjang. Mata hitamnya menatap ke atas. Tommy memungutnya perlahan. Di leher boneka itu tergantung liontin kecil dengan inisial M. Dinda menutup mulutnya. Itu punya Maya. Aku ingat. Dia selalu bawa itu waktu SMA. Sari memicingkan mata. Tunggu. Ini bukan boneka yang sama. Ini mirip. Tapi bukan itu. Saat Tommy hendak menjatuhkan boneka itu berbicara dengan suara kecil. Suara rekaman seperti suara anak-anak. Main yuk. Boneka itu mendadak terbakar, meleleh tanpa api. Mereka bertiga mundur dengan napas terengah. Dan dari dalam ruang altar terdengar suara tawa kecil. Tawa seorang anak. Sari membuka pintu altar. Tapi ruangan itu kosong. Tidak ada altar. Tidak ada batu. Hanya ruangan polos dengan dinding putih dan sebuah tulisan di tengah lantai yang ditulis dengan darah. Dia sudah datang. Tapi bukan seperti yang kalian kira. Mereka kembali ke ruang tamu dengan kebingungan. Tommy menghentak lantai dengan marah. Apa maksud semua ini? Siapa? Dia. Yang dimaksud? Maya. Atau? Sari menghela napas berat. Aku mulai paham. Warisan yang dimaksud bukan tempat ini, tapi jiwa pesugihan itu sendiri. Ia berpindah. Beranak. Entitas itu tidak mati. Ia memilih inang baru. Dinda menatap Sari ngeri. Kau maksud, seorang anak? Sari mengangguk. Iya. Aku rasa seseorang di luar sana, sedang hamil, atau baru melahirkan, dan entitas itu masuk dalam bayi itu. Tiba-tiba jendela terbuka sendiri. Angin berhembus kencang. Sebuah suara tangisan bayi terdengar dari lantai atas villa.
Mereka bertiga saling pandang, lalu berlari ke atas. Tangisan itu berasal dari salah satu kamar. Pintu kamar terbuka perlahan. Di dalamnya, suasana lebih hangat, berbeda dari seluruh bagian villa yang dingin. Di tengah ruangan, ada ranjang bayi dari kayu jati. Di atasnya, sesosok bayi mungil, sedang menangis dengan mata tertutup rapat. Sari mendekat perlahan. Tapi sebelum ia menyentuh bayi itu, seluruh lampu villa mati. Tangisan bayi berubah menjadi suara tertawa pelan. Bayi itu membuka mata, dan sepasang bola matanya berwarna merah menyala. Seketika, bayi itu berbicara dengan suara yang sangat dewasa. Kalian datang terlambat. Aku sudah terlahir kembali. Tommy menjerit dan mundur. Dinda jatuh terduduk. Sari berdiri terpaku. Bayi itu mendadak melayang di udara. Tubuhnya membesar, berubah menjadi siluet wanita merah, versi baru yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Suara wanita merah kini bergema di seluruh villa. Kalian bisa membakar rumah ini. Kalian bisa pergi ke ujung dunia. Tapi warisan sudah tertanam. Jiwa pesugihan akan selalu menemukan wadah baru. Sari mencoba membaca doa pelindung, tapi suara dari entitas itu memotong. Tak ada doa yang cukup kuat melawan kehendak yang sudah ditanam dengan darah. Ruangan itu pecah dalam ledakan cahaya merah. Ketika mereka sadar, mereka sudah berada di halaman villa. Pintu utama menutup sendiri dan mengunci. Villa merpati kini dikelilingi kabut merah tebal. Dan dari jendela lantai atas, terlihat bayangan seorang wanita menggendong bayi, menatap mereka dari balik kaca. Mereka kembali ke bawah gunung dengan kondisi mental yang rusak. Tak ada yang berbicara sepanjang perjalanan. Mereka tahu, semuanya belum berakhir. Maya mungkin telah mengorbankan dirinya. Tapi entitas pesugihan itu sudah menemukan jalan baru. Bukan hanya melalui perjanjian, tapi melalui kelahiran. Warisan telah menjadi darah baru. Hujan turun tanpa ampun di wilayah puncak malam itu. Di balik hutan pinus yang gelap, villa merpati berdiri seperti sosok tua yang enggan mati. Setelah kejadian mengerikan saat mereka bertiga menemukan bayi bermata merah, Sari, Tommy, dan Dinda mencoba menjauh. Namun, rasa bersalah dan firasat buruk terus menghantui. Seolah mereka tahu, sesuatu yang lebih mengerikan sedang tumbuh. 3 minggu sejak mereka meninggalkan villa, Sari mulai mengalami hal aneh di rumah kontrakannya. Setiap malam Jumat, cermin kamar mandinya menampilkan bayangan wanita dengan mata terbakar. Kadang, suara bayi menangis menggema dari dalam lemari. Bahkan nasi yang ia masak berubah warna menjadi merah kehitaman dan mengeluarkan aroma amis darah. Ia menyimpan semuanya sendiri. Tapi ketika mimpi buruknya memperlihatkan Dinda menggendong bayi yang sama, sambil tersenyum dalam kondisi kerasukan, Sari langsung menghubunginya. Namun, ponsel Dinda mati. Tak bisa dihubungi. Ia lalu menghubungi Tommy yang kini bekerja di gudang logistik dekat pelabuhan. Tommy, yang awalnya menolak terlibat lebih jauh, mengaku kalau ia pun mengalami kejadian serupa. Aku mimpi seseorang membisikkan namamu. Berkali-kali. Lalu muncul gambar Dinda, sedang menatap ke arah altar. Di belakangnya, ada wanita merah, tangannya memegang tali pusar yang menjuntai. Sari langsung mengambil keputusan. Kita harus ke Yogyakarta. Kita harus temui Dinda. Perjalanan malam itu menuju Yogyakarta tidak mudah. Setiap kota yang mereka lewati terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan mesin mobil mereka sempat mati total selama 20 menit, tanpa sebab. Saat mereka tiba di kampung halaman Dinda, suasana terasa ganjil. Kampung itu terlihat sepi, padahal siang masih terang. Para warga terlihat menutup jendela dan tidak menyapa. Bahkan ketika Tommy bertanya arah, nenek Dinda tinggal di rumah tua di ujung kampung. Saat mereka tiba, pagar depan rumah tertutup rantai besi, dan di depan pintu terpasang tali rafia dengan beberapa sesajen kecil serta bunga 7 rupa. Sari memanggil dari luar. Nek, kami teman Dinda, buka pintunya. Tak ada jawaban. Mereka akhirnya memanjat pagar dan memaksa masuk. Begitu membuka pintu rumah,
Bau dupa dan bangkai menyambut mereka. Di ruang tamu, puluhan lembar kertas mantra menempel di dinding, sebagian sobek. Di lantai, terdapat lingkaran darah yang sudah mengering. Di sudut ruangan, duduk seorang nenek kurus dengan mata terbuka lebar tapi kosong. Ia mengenakan kain lusuh, dan bibirnya bergetar. Telah datang darah baru cucu perempuan, bukan manusia lagi. Sari mendekat pelan. Nek, Dinda di mana? Si nenek mendongak. Dia sudah menjadi wadah. Tidak bisa kembali. Tidak bisa pulang. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Tapi kali ini bukan tangisan biasa. Tangisan itu melengking, bergetar, seperti suara dari dua dimensi berbeda. Sari dan Tommy berlari ke kamar belakang. Dinda sedang berdiri di depan cermin, menggendong seorang bayi perempuan. Bayi itu diam, tapi matanya menyala merah. Dinda menatap mereka dari pantulan cermin, bukan secara langsung. Aku sudah melahirkan, katanya lirih. Tapi bukan anakku. Tommy berjalan pelan. Kau harus tinggalkan bayi itu, Din. Itu bukan anak manusia. Dinda menggeleng. Dia pilih aku. Malam itu, saat kita tinggalkan villa, aku muntah darah 3 hari berturut-turut. Setelah itu, aku tahu ada yang tumbuh dalam rahimku. Tapi aku tidak pernah hamil. Sari mulai menangis. Kenapa kau tidak bilang? Kita bisa cari bantuan. Kita bisa. Tidak ada bantuan, potong Dinda. Dia bukan dikutuk. Dia dipilih. Dan kini, dia ingin dibaptis di altar asli. Di tempat asalnya. Villa itu. Tiba-tiba, seluruh jendela kamar pecah bersamaan. Angin dingin masuk dan suara tertawa wanita menggema dari balik bayangan. Bawa darah baru kembali ke tahta. Malam itu, mereka bertiga kembali lagi ke Villa Merpati. Kali ini dengan bayi dalam gendongan Dinda. Tapi kali ini, bukan untuk melawan, melainkan untuk menyerahkan. Sari tak lagi yakin apa yang harus ia lakukan. Tommy membawa parang, tapi mereka semua tahu benda tajam tidak bisa melukai makhluk dari dunia berbeda. Saat tiba di villa, suasana sudah berubah. Villa Merpati kini berdiri megah. Tidak lagi kusam. Dindingnya bersih, lampunya menyala terang, dan di halaman, puluhan orang berdiri dalam diam, mengenakan pakaian serba putih, wajah kosong dan mata hitam legam. Pengikut, para penjaga warisan. Seorang pria tua dengan jubah merah berjalan mendekat. Selamat datang. Kalian bawa darah baru. Dinda maju selangkah. Dia minta dibaptis di altar. Pria itu mengangguk, persis seperti nenek buyutnya. Kamu pewaris sejati. Sari gemetar. Nenek buyut. Pria itu menatapnya. Kalian pikir ini kutukan? Ini garis keturunan. Dinda adalah generasi keempat dari penyambung pesugihan wanita merah. Maya hanya penjaga pintu. Tapi darahnya darah Dinda itu kunci utama. Tommy marah. Ia mengayunkan parang ke arah pria tua itu. Tapi seketika tubuhnya terpental ke udara. Lalu jatuh membentur pohon hingga tak sadarkan diri. Sari berteriak. Tapi tubuhnya juga terkunci di tempat. Tak mampu bergerak. Dinda menatap ke arah altar villa yang kini bersinar merah menyala. Sudah saatnya. Ia berjalan perlahan, masuk ke dalam villa, menuju altar, membawa bayi itu. Di dalam altar, cahaya merah terang menyambutnya. Seluruh ruangan dipenuhi suara wanita menangis dan tawa anak kecil. Di tengah altar, muncul singgasana batu yang dipenuhi bunga-bunga merah dan darah kering. Dinda mendudukkan bayi itu di atas singgasana. Terimalah dia. Cahaya menyala begitu kuat, dan suara wanita merah terdengar nyaring. Darahku, tubuhmu, tubuhmu, jalanku. Kini warisan lahir sebagai dewi kekayaan dan kematian. Tubuh bayi itu melayang, lalu perlahan membesar. Mata merahnya menyala terang dan rambut panjang tumbuh dari kulit kepalanya. Ia bukan lagi bayi. Ia adalah titisan wanita merah. Dinda menjerit. Tidak, aku tidak sanggup, aku. Namun sudah terlambat.
Tubuhnya menempel ke altar. Darah keluar dari pori-porinya. Ia mengerang kesakitan. Jeritannya menggema ke seluruh penjuru villa. Di luar, Sari menangis histeris. Ia tahu mereka terlambat. Semua ini bukan tentang mereka bertiga. Ini tentang garis darah. Tentang kelahiran yang telah ditentukan. Dan sekarang, darah baru itu telah duduk di tahta. Tengah malam, hujan berhenti. Langit puncak dipenuhi kabut merah. Villa Merpati berdiri megah. Namun kini tak lagi menakutkan. Tapi di bawah kemegahannya, sebuah kerajaan gaib baru telah lahir. Dan darah baru telah menyatu dengan dunia manusia. Matahari pagi menyelinap perlahan di balik gunung puncak, menyinari hutan pinus yang mengelilingi Villa Merpati. Namun, keindahan pagi itu tak mampu menghapus bayang-bayang kelam yang masih menghantui jiwa Sari dan Tommy. Mereka berdua duduk di sebuah warung kecil di tepi jalan, jauh dari villa yang kini berubah wujud menjadi istana gaib berdarah merah. Pikiran mereka masih penuh dengan kengerian dan rasa putus asa. Dinda, sahabat mereka, telah berubah. Menghilang di dalam tahta gelap yang diisi kekuatan wanita merah. Tommy menghela napas panjang. Matanya menatap kosong ke gelas kopi yang belum tersentuh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita cuma diam saja membiarkan semuanya berakhir seperti ini? Sari menatapnya dengan tatapan kosong tapi tegas. Tidak, kita harus lakukan sesuatu. Kita tidak bisa biarkan wanita merah terus berkuasa di dunia ini. Bahkan kalau kita harus kehilangan nyawa kita. Mereka berdua tahu itu bukanlah hal yang mudah. Mereka telah mencoba melawan sesuatu yang melampaui batas kemanusiaan. Dan hampir kehilangan akal sehat. Tiba-tiba ponsel Sari bergetar. Sebuah pesan masuk tanpa pengirim. Tahta bukan akhir. Jalan masih terbuka. Temukan pusaka sang penjaga. Temui orang yang tidak kau kenal. Di sana, jawabannya menunggu. Sari dan Tommy saling bertatapan. Keduanya merasakan hawa baru yang aneh. Sebuah harapan tipis muncul di tengah keputusasaan mereka. Petunjuk membawa mereka ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Tepatnya di sebuah desa yang jauh dari keramaian. Di sana, hidup seorang pria tua bernama Pak Wira, yang dikenal oleh penduduk sekitar sebagai dukun dan penjaga ilmu lama. Mereka menemukan rumah Pak Wira di tengah hutan bambu yang rimbun. Rumah itu sederhana tapi terlihat suci, dipenuhi simbol-simbol kuno dan dupa yang menyala. Pak Wira menyambut mereka dengan mata teduh penuh kebijaksanaan. Jadi kalian yang membawa darah baru, ucapnya pelan. Kalian datang mencari jalan keluar dari tahta wanita merah. Sari mengangguk. Iya, kami butuh bantuan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Pak Wira menghela napas. Wanita merah itu bukan sekadar roh atau hantu. Ia adalah manifestasi dari pesugihan terlarang yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, seperti semua kekuatan, ada kunci untuk mengalahkannya. Dia membuka sebuah peti kayu tua, memperlihatkan sebuah keris berukir rumit berwarna perak. Ini adalah keris gading pusaka. Dulu, digunakan oleh leluhur untuk mengikat dan mengusir roh jahat yang menyerupai wanita merah. Keris ini harus ditempatkan di altar villa untuk mengunci kembali kekuatan itu. Tommy bertanya, apa yang terjadi jika kita gagal? Pak Wira memandang mereka dengan tajam. Jika kalian gagal, pesugihan itu akan menyebar, bukan hanya di villa tapi ke seluruh negeri. Jiwa manusia akan terperangkap dalam jerat kekayaan yang berujung kehancuran. Sari dan Tommy saling berpandangan, keteguhan mereka menguat. Mereka kembali ke puncak malam hari, membawa keris gading pusaka. Malam itu, kabut merah tebal menyelimuti villa. Aura menyeramkan terasa semakin pekat, dan hawa dingin menusuk hingga tulang. Mereka memasuki villa dengan hati-hati, mengetahui mereka mungkin menghadapi ancaman yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ketika sampai di altar, mereka melihat bayangan Dinda duduk di tahta, berubah menjadi sosok wanita merah dengan mata menyala, mengenakan jubah merah yang berkilauan seperti darah segar. Di tangan kanannya, ia memegang bayi yang kini sudah berubah menjadi makhluk menyeramkan, separuh manusia separuh iblis. Dinda menatap mereka dengan tatapan penuh kekuatan. Kalian kembali.
Aku tahu ini akan terjadi. Sari melangkah maju, mengangkat keris dengan tangan gemetar. Ini adalah akhir dari semua ini, Dinda. Kami akan mengunci kekuatan itu. Dinda tersenyum sinis. Kalian tidak mengerti. Aku bukan lagi manusia. Aku adalah tahta wanita merah. Dan darah baru ini akan membuka jalan baru. Pertempuran batin dan roh pun terjadi. Kekuatan kuno bertarung di antara mereka. Sari dan Tommy mengucapkan doa, mengayunkan keris dengan tekad membara. Kilatan cahaya menyambar, dan sang wanita merah meraung keras. Ketika cahaya meredup, tahta itu runtuh, dan Dinda kembali menjadi gadis muda yang mereka kenal. Bayi iblis itu menghilang dalam asap merah, terbakar dalam kekuatan keris. Mereka berhasil mengakhiri warisan terkutuk itu. Pagi menyingsing. Sari, Tommy, dan Dinda berdiri di depan reruntuhan villa yang kini berubah menjadi abu. Mereka tahu, meski terkutuk, mereka telah memutus rantai pesugihan itu. Kekuatan gelap mungkin akan selalu ada. Namun, manusia punya pilihan untuk memilih jalan terang. Sari menatap langit pagi, berbisik pelan. Semoga semua ini jadi pelajaran. Kekayaan yang datang dari kegelapan takkan pernah membawa kebahagiaan sejati. Hanya cahaya dari dalam diri yang bisa membawa kedamaian. Mereka bertiga meninggalkan puncak dengan jiwa yang luka, tapi hati yang lebih kuat.